God can do anything. When I say God can do anything, I'm taking in consideration that there are people here that are dealing with things that are beyond their ability, beyond their stress level, beyond their pressure level. There are people here that are dealing with sicknesses. There are people here that are dealing with loss, financial loss, physical loss, job loss. There's even health concerns that have brought about loss to their family. I'm coming today to tell you that no matter what you're dealing with, no matter the sickness, no matter the hardship, no matter who is against you, no matter how long you've been in this battle, no matter how desperate it seems, no matter the news that you've received, no matter the enemy that you face, no matter the mountain that is before you, no matter how dark the valley is that you're walking through, no matter the sin, no matter the situation, no matter the circumstance, no matter the fall, no matter the failure, I've come to tell you, God can do anything. God has the power to meet that need. I'll tell you why today. Because the God that we serve is the creator of everything. Did anybody hear me? He is the creator of everything, and that includes you. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Pagi ini penuh dengan berkat Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Sungguh pagi ini kita mau datang mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami, buat anugerah-Mu yang begitu ajaib Tuhan buat setiap hidup kami. Biarkan kami jatuh terperosok dalam lubang. Kami percaya kami selalu ada dalam perlindungan. Lebih lagi kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengalir atas setiap kami. Jamah Tuhan, menguatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah. Bersyukur kepadamu Tuhan,
sungguh besar, karyamu ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tuhan, Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. mari saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Tuhan kau sungguh besar, Nyatakan kebesaran Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. mari bersama katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di ku mau matamu. selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mari lebih lagi nyatakan syukurmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu yes Tuhan, Tuhan. kami mau bersyukur, Anugerahmu mempesonaku, yes Tuhan, sebab perbuatanmu ajaib. selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari katakan bersama, aku berharga di matamu Tuhan. Oh, ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Kami berharga di matamu Yesus. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup buat setiap kami Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Mari semua Tuhan, naikkan syukurmu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Tidak pernah Tuhan kau membiarkan kami terjatuh Tuhan. kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan tidak pernah kau meninggalkan kami Tuhan. Biarkan kami terjatuh, Kau membuatku berharga di matamu. oh, mari naikkan syukurmu lebih lagi, katakan, ku mau Selalu bersyukur
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Yes Tuhan, Selalu dan selalu Kau senantiasa angkat setiap kami. membuatku berharga di Ku bersyukur matamu. Tuhan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu mari jemaat Tuhan naikkan syukur-Mu. Anugerah-Mu Sebab Dialah Allah yang setia, Allah yang ajaib. selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Yes Tuhan, Anugerah kami mau senantiasa bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. selalu, selalu dan selalu Kau angkat hati, tidak pernah Kau membiarkan kami terjatuh. membuatku berharga di Kau senantiasa angkat matamu. hidup kami selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Yes Tuhan, Kau membuatku berharga di matamu. mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Hanya Dialah yang layak terima pujian. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Kami mau ucap syukur Tuhan atas perbuatan-Mu. Haleluya, perbuatan-Mu ajaib. Yes Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami punyalah yang ajaib, kami punyalah yang berkuasa. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu limpah. Haleluya, tiada sedetikmu Kau tinggalkan kami Tuhan. Kebaikan-Mu penuh. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sehingga tidak pernah Tuhan, tidak pernah kami mau ragu atas hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami semuanya ada dalam pegangan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi ini kami mau limpah dengan ucapan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau senantiasa Tuhan mengucap syukur, bersuka cita Tuhan. Dan kami mau menyebarkan Tuhan sukacita itu kami ke dalam lingkungan kami, ke dalam keluarga kami, ke dalam lingkungan kerja kami Tuhan. Sehingga semua orang Tuhan bisa merasakan dan melihat kasih setia Tuhan yang berkarya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya sukacita dari Tuhan saja yang hadir pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan saja yang melingkupi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap
siap bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, beri salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita luar biasa. Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Bersukacita karena perbuatannya ajaib, amin. Kasih-Mu besar Tuhan, katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, bersama katakan ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Puji Tuhan, kami percaya kasih-Mu besar Tuhan buat hidup kami. Bersama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari semua Tuhan katakan ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini mari pujikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Mari bersama katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, Bersukacita bagi Allah kita. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Kita mau sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Bersorak-sorak buat Allah kita yang dahsyat. Seberapa banyak percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang penuh dengan kuasa. Mari sekali lagi beri sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dialah yang layak terima pujian, Dialah Allah yang dahsyat. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama beri sorak-sorai buat Allah kita. Dialah perlindungan kita. Mari segera imani katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku,
Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari jemaat Tuhan bersama pujikan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari bersama imani katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. mari jemaat Tuhan katakan. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sorakan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yes Tuhan, sebab namamu dahsyat, sebab namamu yang mulia. Mari sama-sama jemaat Tuhan pujikan janjimu. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, Sebab namanya besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, mari bersorak. ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Lebih lagi katakan. Haleluya, sebab namamu besar, Amin. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan yang dahsyat. Yes Tuhan, Kau Allah satu-satunya tempat perlindungan kami, batu penjuru kami Tuhan, satu-satunya yang kami dapat andalkan dalam setiap permasalahan hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan yang sanggup kami andalkan. Kerabat kami, keluarga kami, bahkan pasangan kami Tuhan. Kami hanya mampu mengandalkan satu nama yang ajaib, satu nama yang penuh kuasa Tuhan, yaitu nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan, katakan dengan sepenuh iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Kami hanya berharap padamu Tuhan. dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Kau satu-satunya yang ada di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Tiada nama lain Tuhan. satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, yes God, Tuhan pemulihku. Serukan bahwa Engkaulah satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di sini. Oh, sembah Dia. Tiada Allah yang sepertimu ya Tuhan. Yesus, ku menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau ya Tuhan. Kau hadir di sini. Aku merindukan kasih setiamu. Oh, ku sembahmu ya Tuhan. Bapakku yang di surga, yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan segalanya kepada kami Tuhan, kepada kami dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini pagi hari ini yang hadir dalam ibadah pagi ini. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh ini anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Supaya hamba-Mu tidak salah menyampaikan Tuhan. Supaya benar-benar firman yang kami sampaikan ini adalah isi hati Tuhan. Mari Tuhan memberkati jemaat-Mu. Urapi jemaat-Mu dengan urapan yang sama. Engkau memberkati satu persatu. Jangan ada satu yang dilewatkan di antara kami. Kami tidak mau pagi hari ini menjadi ibadah rutinitas Tuhan. Kami datang pulang dengan begitu saja. Kami tidak mau. Kami mau ketika pulang jemaat-Mu boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami boleh dikenyangkan oleh kasih setiamu Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengundang Kau hadir tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, tanpa kehadiran-Mu maka sia-sialah ibadah ini. Kau jamah setiap jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Berikan tanah hati yang subur, tanah yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Sekali lagi aku mengundang Engkau Allah Roh Kudus, dan segala kuasa apapun yang bukan dari Tuhan aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan Kau tinggal di luar, Kau tidak boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini judulnya adalah iman yang tulus ikhlas, ya, yang diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18, ya. Ini ada seorang tokoh anak muda yang bernama Timotius, ya. Kita akan belajar banyak tentang Timotius, ya. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, mari kita akan baca di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Nah, saya bacakan, saudara simak aja ya. Dialah yang menyelamatkan kita. Dianya huruf besar berarti Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, saudaraku ya. Siapa itu Timotius? Timotius itu adalah seorang yang masih muda. Dia punya ayahnya itu orang Yunani, ya. Ibunya ini dia orang Yahudi. Ibunya ini seorang pengajar agama Kristen. Jadi rupanya Timotius ini sudah sejak kecil dia menjadi orang Kristen karena orang tuanya ini dia orang percaya, orang Kristen. Ibunya seorang pengajar agama Kristen, ya, Alkitab.
Ya kalau di sekarang ini dosen teologi lah kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu itu banyak orang-orang yang memiliki anak, ya seorang tua menginginkan ya anaknya itu menjadi pengusaha, menjadi pekerja di kantor dan lain-lain sebagainya seperti sekarang ini ya. Kira-kira sama ya. Tetapi Ibu Timotius ini bernama Eunike, Alkitab mengatakan demikian ya. Beliau ini adalah orang Yahudi, dia menginginkan beda dari orang-orang yang sejamannya itu. Dia ingin Timotius ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ya, hidupnya dipersiapkan sedemikian rupa oleh ibunya sehingga Timotius ini dididik, dilatih, diajar untuk mengenal firman Tuhan. Ya, dia setiap hari disuruh berdoa. Ini dia masih muda ya waktu itu ya, masih belasan tahun disuruh berdoa tiap hari, disuruh membaca Alkitab. Dia diajar, pokoknya dipersiapkan oleh ibunya ini untuk menjadi pelayan Tuhan pada nantinya. Nah, Timotius ini kemudian bertemu dengan seorang tokoh bernama Rasul Paulus ya. Saudara tahu kan Rasul Paulus ini adalah seorang misionaris yang luar biasa ya. Dia ketemu dengan Timotius, dia tentunya ngomong-ngomong, dia tahu ini Rasul Paulus bahwa ini anak yang masih muda ini punya bakat yang luar biasa. Ya, di dalam benak pikirannya Rasul Paulus, wah ini bisa mengganti calon penggantiku nanti ketika aku telah menjadi tua, saudaraku ya. Kalau kita lihat Musa itu punya pengganti bernama Yosua, ya betul ya. Elia punya pengganti adalah Elisa. Nah ini Rasul Paulus ini dia mempersiapkan Timotius menjadi calon penggantinya nanti ketika Rasul Paulus ini sudah menjadi tua, saudaraku. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus ini tahu kalau Timotius ini orang yang baik, orang yang berintegritas, orang yang takut akan Tuhan. Maka Rasul Paulus ini dia mengajak di dalam pelayanannya ke Asia Kecil ya, untuk mendampingi Rasul Paulus. Dan sebab Rasul Paulus tahu bahwa ini nanti calon yang akan menggantikan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus menjadi tua. Ya. Saudara tahu Rasul Paulus ini kan seorang penginjil yang luar biasa. Penginjilannya sampai di Asia Kecil ya, sampai di Asia Kecil ya. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah sampai ke Asia Kecil penginjilannya. Bahkan Yesus berkata ya, apa yang aku lakukan dapat kamu lakukan bahkan lebih besar. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak takut tersaing Bapak Ibu ya. Bahkan Tuhan senang kalau melihat orang lain bisa melayani lebih besar. Artinya melebihi Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan oleh Rasul Paulus sampai ke Asia Kecil ya. Sehingga Timotius ini dianggap sebagai anak rohaninya. Dia diajar, dididik oleh Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Dan luar biasa memang ibunya ini enggak salah memilih Timotius sebagai seorang anak yang masih muda untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, Timotius ini dia punya ibu namanya Eunike dan neneknya bernama Lois ya. Dia seorang Yahudi yang luar biasa ya. Timotius diajar oleh ibunya, dididik, dipersiapkan untuk menjadi seorang misionaris. Dan dia ketemu dengan Rasul Paulus menjadi luar biasa. Timotius pada waktu saat itu pelayanan di usia 21 tahun, masih muda sekali ya, 21 tahun. Dia menjadi seorang gembala dan menjadi seorang misionaris yang luar biasa. Karena bapak rohaninya ini Rasul Paulus ya, diajak kemana-mana ke Asia Kecil, ya dia melayani Tuhan, dia tahu bagaimana caranya melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam sejarahnya Timotius, dia mati di usia tua sekitar umur 80 tahun. Dia matinya bukan mati sakit, tapi mati menjadi martir ya, dilempari batu sampai mati saudaraku ya. Dan Tuhan mengizinkan itu. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus itu juga matinya menjadi martir semuanya. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa membela umatnya ya. Umatnya kok digitukan, kok Tuhan diam saja. Bisa Tuhan bisa perintahkan malaikatnya untuk menghalau mereka, bisa. Tapi Tuhan sengaja diamkan supaya apa? Tuhan ingin melihat, masihkah engkau setia melayani aku kalau engkau harus mati. Kira-kira seperti itu. Nah ini terjadi pada Timotius, dia dilempari batu lah. Kalau batunya gedenya satu mobil, dibruk terus mati, ya kayak orang ditembak dor mati, batunya kecil-kecil dibalangi gitu, terus dia mati kan matinya sedikit demi sedikit, ini kan menyakitkan sekali. Nah itu dialami oleh Timotius.
dia sampai melayani Tuhan sampai mati. Ini kalau orang enggak setia kepada Tuhan, enggak mungkin orang punya integritas yang seperti ini, saudaraku. Nah, ibunya enggak salah pilih. Timotius dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa seorang tua yang mendidik anak-anaknya, ya, orang tua yang mendidik anak-anaknya seperti Eunike, ibunya Timotius, mendidik Timotius sehingga menjadi anak yang berhasil di dalam Tuhan. Mungkin saudara punya anak, ya, saudara mungkin anak saudara tidak seperti Timotius, ya, saudara mungkin tidak mempersiapkan anakmu jadi seorang pendeta atau menjadi misionaris. Mungkin anakmu punya cita-cita yang lain, ya, menjadi seorang pengusaha atau seorang pekerja di kantor dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, saudaraku, ya. Enggak harus jadi pendeta, jadi misionaris, tapi didiklah anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, itu yang nomor satu, ya. Tidak harus jadi pendeta karena orang kan beda-beda. Saya punya teman, saudaraku, teman saya ini seorang pendeta, ya. Teman saya ini juga mengharapkan anaknya menjadi seperti bapaknya, ya. Nanti kalau bapaknya sudah tua, anaknya bisa menggantikan. Tapi anaknya ini punya talenta beda, ya. Dia disekolahkan, sekolah di sarjana hukum, dia lulus, terus dia ngambil jurusan notaris. Dia buka notaris. Orang tuanya juga tidak melarang, saudaraku, karena orang tuanya tahu dia bukan bidangnya, ya. Untuk menjadi pendeta itu bukan bidangnya. Kemudian dibiarkan dia jadi notaris, buka di Jakarta sekarang, saudaraku, ya. Nah, orang tuanya bilang demikian, saya masih ingat. Kamu nanti kalau ada gereja yang ingin membuatkan surat-surat kepada kamu, ya, jangan kamu mau dibayar serupiah pun. Itu bentuk pelayananmu kepada Tuhan. Ya, kamu tidak bisa seperti aku, bapakmu melayani Tuhan jadi gembala, tapi kamu bisa melayani Tuhan dengan pekerjaanmu. Ya, kalau ada gereja yang mau menguruskan surat-surat, jangan mau dibayar. Sungguh, saudaraku, ya. Ya, di Jakarta ada gereja yang menguruskan surat-surat gereja itu dibayar enggak mau. Kemudian pendetanya ngomong, "Loh, kamu kok enggak mau dibayar? Ini kan pekerjaan." Ya, orang tuaku yang berkata demikian supaya siapa saja, gereja siapa saja yang menguruskan kepada saya tidak mau dibayar. Ini pesan dari orang tua saya. Wah, luar biasa, anak ini dia melayani di bidang pekerjaannya. Jadi tidak harus kita punya anak harus seperti bapaknya menjadi seorang misionaris, menjadi gembala, tidak. Yang penting kita didik anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu punya anak, ya, didiklah anak yang takut akan Tuhan. Saya juga tidak menyuruh anak saya harus kayak saya, ya, juga tidak, ya, terserah dia mau jadi apa. Yang penting saya didik anak saya menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya. Dimanapun nanti kamu kerja, kamu harus punya hati yang takut akan Tuhan. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka di Amsal 22 ayat 6. Mari bisa ditampilkan Amsal 22 ayat 6. Kita bisa lihat, ya, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini Alkitab mengatakan demikian. Saya ulang, ya, didiklah orang muda, ya, atau didiklah kita sebagai orang tua, didik anak-anak kita yang patut baginya, maka pada masa tua nanti anak kita tidak akan menyimpang di jalan itu. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ya, kita mendidik anak-anak kita ke jalan yang benar, nanti ketika anak kita ini menjadi tua, ya, besok sudah keluarga, punya anak dan lain sebagainya, dia hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau saudara lihat sekarang di medsos akhir-akhir ini, ya, banyak orang yang bekerja. Mereka bukan orang bodoh, orang pandai, orang kaya. Mereka jalannya menyimpang, akhirnya mereka berurusan dengan polisi. Enggak perlu saya jelaskan, saudara tahu, ya. Itu karena orang tuanya tidak pernah mendidik kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara dan saya harus mendidik anak kita. Ya, kalau anak kita sudah terlanjur besar, sudah keluarga, cucu kita ajari untuk menjadi anak cucu yang takut akan Tuhan. Ini Alkitab berkata loh, ya, orang tua yang mendidik, ya, anaknya di jalan yang benar, ya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu, saudaraku. Ya, ini firman Tuhan, kalau kita didik anak cucu kita ke jalan-jalannya Tuhan, maka pada masa tuanya
anak kita tidak akan pernah menyimpang jalannya. Ini luar biasa ya. Jadi ibunya Timotius ini bernama Eunike, ini dia mengajar anaknya. Kebetulan ya, anaknya ini punya karunia penginjilan. Dia diajar, dididik, ya dia ketemu sama Rasul Paulus sekalian. Pas saudaraku, dia menjadi seorang penginjil di usia muda, kurang lebih di usia 21 tahun. Dia menjadi misionaris, menjadi seorang gembala. Ya, dia pelayanan di Asia Kecil, di Tesalonika, ya, di Filipi, di Korintus, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena orang tuanya ini yang mendidik anaknya berhasil. Demikian saudara dan saya. Ya, kita punya anak atau punya cucu, ajar kepada anak cucu kita ya selagi masih muda supaya nanti ketika dia tua sudah berkeluarga, dia tidak menyimpang jalannya. Ya, tidak menyimpang jalannya ke jalannya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita sebagai orang tua harus punya iman kepada Kristus yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya, kalau saudara sudah punya anak masih kecil ya, ada ya saya lihat masih kecil bahwa nanti ajari anakmu ketika masih kecil ya, ajak ke gereja ya, mungkin belum tahu, cuma dengar suara-suara pujian aja, enggak apa-apa, ajak anakmu ya, ajar sejak kecil takut akan Tuhan. Nanti saudara lihat ketika dia besar dia tidak akan menyimpang jalannya. Ini firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajar kepada anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendidik anak kita ya menjadi anak-anak yang berintegritas itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. 1 hari, 1 bulan enggak bisa. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Maka dibutuhkan perjuangan sebagai orang tua untuk melatih, mendidik anak-anak kita. Kita harus tekun, ini butuh perjuangan waktu yang panjang. Tapi kalau saudara mampu melakukan itu, nanti saudara akan lihat hasilnya. Anak cucumu tidak akan sampai menyimpang. Nah, dampaknya apa saudaraku ya kalau anak-anak kita sampai menjadi anak-anak yang berintegritas. Kita lihat di Pemazmur 37 ayat 25. Pemazmur 27 ayat 35. Pemazmur 37 ayat 25. Bisa ditampilkan? Pemazmur 37 ayat 25 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar saudara ya, bukan orang kaya, orang pandai, orang terhormat, tidak. Alkitab mengatakan kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan kalau orang benar saudaraku ya, orang benar bukan orang kaya, orang pandai, tapi orang benar hidupnya lurus di jalannya Tuhan. Orang tua mendidik anaknya ke jalan yang benar, anak kita sampai benar dan tidak pernah keturunannya itu sampai meminta-minta roti. Artinya apa? Hidup anak cucu kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Di masa mudanya diberkati Tuhan ya, di masa tuanya juga diberkati Tuhan. Alkitab mengatakan tidak sampai meminta-minta roti, tidak sampai keleleran karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Maka didiklah anak kita, cucu kita ke jalan yang benar. Ini firman Tuhan saudaraku ya, saya ulangi ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Saya garis bawahi, orang benar ditinggalkan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Jadi ketika kita mendidik anak kita menjadi orang benar, dampaknya anak kita tidak akan sampai keleleran meminta-minta roti. Luar biasa ini firman Tuhan. Maka kita sebagai orang tua, kita harus mengajar kepada anak-anak kita untuk menjadi orang yang benar ya. Seperti ibunya Timotius yaitu Eunike mendidik Timotius ya, dia menjadi misionaris yang luar biasa. Dia penginjilan sampai ke Asia Kecil bisa dimenangkan bersama dengan Rasul Paulus. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 17 ayat 6a bisa ditampilkan. Amsal 17 ayat 6a ya, atau keseluruhannya ya. Amsal 17 ayat 6 ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan ya. Perhatikan, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan. Anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi mahkota orang tua itu adalah anak cucu ya. Kebanggaan orang tua itu adalah anak
cucu kita. Nah, kalau kita bisa mendidik anak cucu kita ya menjadi orang yang benar, dampaknya adalah saudaraku ya, anak kita enggak sampai keleleran, enggak sampai meminta-minta roti, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus mengajar anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang benar. Seperti ibunya Timotius, dia mendidik Timotius menjadi seorang misionaris. Mungkin anak kita enggak jadi misionaris atau seorang pendeta, tapi mungkin mereka bekerja di sekuler atau menjadi pedagang, tapi ajarkan kepada anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang benar, sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Aplikasinya di poin yang pertama bisa ditampilkan. Aplikasi atau ajakan saya, mari. Aplikasinya ya, bisa ditampilkan aplikasinya di poin yang pertama. Aplikasinya. Nah, wariskan iman yang benar kepada anak cucu kita ya. Ketika kita punya iman di dalam Kristus, kita wariskan kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita ini menjadi orang benar, dan Alkitab mengatakan orang benar tidak akan sampai meminta-minta roti. Artinya hidupnya diberkati oleh Tuhan ya. Lalu yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua adalah iman yang disaksikan ya, iman yang disaksikan. 2 Timotius 1 ayat 8 bisa ditampilkan, 2 Timotius 1 ayat 8. Iman yang disaksikan itu apa? Iman yang dibagikan, iman yang diceritakan. 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8, saya bacakan ya, saudara simak aja. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan ya. Ini kata Rasul Paulus ya kepada surat di Timotius ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah penderitaan bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya. Ini surat dari Rasul Paulus mengatakan jangan malu ya bersaksi tentang Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita punya iman ya, iman kepada Kristus, kita harus kita saksikan, artinya harus kita bagikan, tidak boleh kita simpan. Karena apa? Karena orang lain itu membutuhkan karya keselamatan. Ya, banyak orang yang dia tidak tahu tentang keselamatan. Ya, kita harus bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Ya, mungkin itu bisa anak kita, orang tua kita, saudara kita, atau orang-orang yang terdekat ya kepada kita. Kita masih ingat ya perintah Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan berkata kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga, supaya apa? Supaya murid-muridnya ini menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, saudaraku ya. Itu pesan Tuhan kepada murid-muridnya ya. Nah, sekarang murid-muridnya kan sudah naik ke surga semuanya. Siapa yang melanjutkan? Ya orang-orang percaya, saudara dan saya. Padahal tidak setiap orang punya talenta untuk, tidak punya kemampuan bisa bersaksi ya, bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Kalau orang nggak bisa, ini jadi kendala saudaraku. Tapi ini perintah Tuhan, berarti kan ada caranya saudaraku ya. Kita masih ingat ya perempuan Samaria ya, perempuan Samaria ini dia punya kebiasaan, dia mengambil air di siang hari di sumur Yakub. Ketika perempuan Samaria ini dia mengambil air di sumur Yakub, ketemu sama Tuhan Yesus. Diajak ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong, perempuan Samaria, air yang kamu ambil itu yang dari sumur itu nanti ketika kamu konsumsi, itu nanti kamu akan haus lagi. Ya. Iyalah Tuhan pasti haus, yang diminum nanti ya haus lagi. Tapi Tuhan berkata, tetapi air yang aku berikan kepadamu tidak akan pernah haus lagi. Wah, ini penasaran nih, air apa nih, diminum kok enggak haus. Ya ternyata setelah ngomong-ngomong, ternyata air itu adalah air kehidupan. Air itu adalah Yesus sendiri. Ketika seseorang menemukan Yesus, dia sedang menemukan air kehidupan. Dia menemukan air kehidupan, ya, dan itu tidak membuat haus lagi. Singkat ceritanya, perempuan Samaria ini sadar bahwa dia ketemu dengan Mesias, ketemu dengan Yesus. Ya, dia senang sekali ya, sehingga dia lari, dia
mencari teman-temannya untuk menceritakan, membagikan, ini loh aku tadi ketemu sama Mesias, sama Yesus, dia berkata dia adalah air kehidupan ya. Cuma gitu aja saudara, dia enggak bersaksi kayak murid-muridnya Tuhan Yesus berkhotbah ya, tidak seperti itu. Dia mungkin tidak punya kemampuan sampai di situ, dia cuma cerita aja, itu loh di situ, di sumur Yakub ada Yesus. Dia ajak itu teman-temannya untuk menjumpai Yesus, bertemu dengan Yesus. Cuma itu aja, sesederhana itu saudaraku, menyampaikan. Mungkin kita enggak punya talenta karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi paling enggak kita bisa mengajak ya. Mungkin saudara punya, ya mungkin teman-teman saudara berkata, sekarang kamu kok beda ya, kamu lebih ceria, lebih sehat, iya kan? Ini karena Tuhan, ya semua ini karena Tuhan memelihara saya. Ya, saudara berkata demikian, saudara sudah bersaksi loh saudaraku. Enggak usah membuka Alkitab, dibuka ayat apa pasal apa, saudara bahas kesuwen saudaraku ya, malah orang mudeng. Kalau saudara tidak punya karunia ngalor ngidul malah membuat orang jadi bingung ya. Ceritakan saja, aku sekarang senang ketika aku mengenal Yesus, hidupku tambah bahagia, aku tambah senang. Sudah itu aja. Nanti kalau Roh Kudus menjamah orang itu, dia bisa ikut saudara menjadi percaya kepada Kristus saudaraku. Cuma itu seperti perempuan Samaria semudah itu. Ya, masih ada lagi satu contoh. Ya, kalau kita baca di Lukas pasal 8 ayat 3, itu perempuan-perempuan yang kaya ya. Itu dia mensupport pelayanan Tuhan Yesus dengan uang mereka. Mereka enggak bisa bersaksi kayak murid-muridnya Tuhan Yesus ya, berkhotbah di mana-mana kayak Rasul Paulus ke pulau lain, dia tidak punya karunia di situ, dia seorang wanita ya, tapi dia punya duit. Nah, kita mengatakan di Lukas 8 ini ya, perempuan-perempuan ini dia mengumpulkan hartanya, duitnya untuk diberikan pelayanan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk pelayanan misi. Nah, kalau saudara mungkin tidak punya karunia, saudara punya duit, masukkan ke amplop, tulis ini untuk uang misi. Saudara sudah menjadi saksi Tuhan. Cuma itu saja, ringkas saudaraku. Jadi bukan berarti harus menjadi pendeta misionaris seperti Rasul Paulus, tidak. Dengan semudah itu kita sudah menjadi saksinya saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka iman itu harus disaksikan. Iman itu harus dibagikan kepada orang lain supaya keselamatan itu bisa didengar oleh bangsa-bangsa. Mungkin bukan dengan mulut kita, dengan uang kita, ya, dengan cerita kita yang semudah itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya, ibunya Timotius ini dia mendidik anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Mungkin kita enggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Paling tidak kalau kita tidak mendidik anak kita menjadi pelayan Tuhan, mungkin bisa kalau saudara dilihat di mimbar yang main keyboard, main gitar, main drum ya. Dan singer atau yang perempuan tadi main tamburin, itu sudah merupakan pelayanan saudaraku. Mereka itu ada orang-orang yang melayani Tuhan ya, di bidangnya masing-masing. Saudara enggak punya anak yang bisa diajar untuk menjadi misionaris, jadi gembala. Memang bakatnya enggak di situ, dipaksakan juga enggak bisa. Tapi anak saudara pandai bernyanyi, bisa jadi WL ya, tadi ada WL, singer ya. Enggak bisa nyanyi, bisa nari, main tamburin, dan semua pelayan-pelayan Tuhan ini saudaraku ya. Pelayan-pelayan Tuhan ini satu hari dia akan mendapatkan upah. Orang yang melayani Tuhan akan mendapat upah bagian di dalam kerajaan surga. Saya ulangi, orang yang melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, penginjilan, pemain musik, tamburin ya, penerima tamu ya, mungkin bagi saudara ya, yang terima tamu ya, semua orang yang melayani Tuhan, dia akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Maka usahakan kita sebisa mungkin kita bisa melayani Tuhan ya. Saudara melayani enggak bisa ya, mungkin jadi asyir ya, berdiri kelamaan juga capek ya, enggak kuat karena usia. Saudara bisa melayani Tuhan dengan uangmu, taruh di kolektor ini untuk penginjilan. Saudara sudah melayani Tuhan dan itu saudara akan mendapatkan upah di dalam kerajaan surga. Upahnya sama, yang injil, yang musik, yang nari dan lain sebagainya, upahmu besar di surga saudaraku. Nah inilah ibu dari Timotius, Eunike ini mendidik anaknya sedemikian rupa sehingga anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang berintegritas. Demikian saudara dan saya, didiklah anak kita ya, supaya anak-anak kita menjadi anak yang takut sama Tuhan. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah sepuh sekali ya, jadi
asyir pun nggak bisa, kalau berdiri kelamaan kan, kalau orang yang sudah lama kan, sudah tua kan, berdiri kan capek, paling enggak jadi pendoa. Sini tiap pagi ada yang bagian pendoa, ibu-ibu saudaraku ya. Doakan gereja ini tiap pagi disembayangi, saudara. Didoakan saudara sama ibu-ibu sini tiap pagi ya. Tiap pagi didoakan ya. Karena saya yang bagi doanya, ibu ini tak suruh bagi ya. Doakan buat gereja ini, nanti gereja-gereja bangsa anak ini ibu-ibu yang doakan tiap pagi di sini kerjaannya nyembayangke saudaraku, mendoakan, minta supaya Tuhan memberkati gereja kita setiap pagi loh saudaraku, sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi bagi yang tidak bisa ngapa-ngapain ya, kita jadi pendoa ya, jadi pendoa di gereja sini, itu saudara sudah melayani dan upahmu besar di surga saudaraku ya. Jadi ada bagian masing-masing, pemain musik, bagian khotbah ya, bagian penerima tamu, bagian doa. Kalau engkau melayani Tuhan, upahmu besar di surga, saudaraku ya. Aplikasinya di poin yang kedua bisa ditampilkan. Aplikasinya ya. Ya, iman yang tulus, ya iman yang tulus ya harus disaksikan. Jadi ketika kita punya iman, saudaraku, kepada Kristus, itu kita harus bagikan ya. Kita harus ceritakan kepada orang lain ya. Mungkin kita enggak punya kemampuan untuk menceritakan, membahas firman Tuhan, tapi dengan mengatakan saya ini sekarang hidup saya menjadi bahagia sejak saya kenal kepada Yesus. Itu sudah menyaksikan kebaikan Tuhan seperti perempuan Samaria. Aku ketemu Yesus di sana di sumur Yakub ya. Aku senang. Dia berkata ya, dia adalah air kehidupan ya. Barang siapa yang minum air yang Tuhan berikan tidak akan pernah haus lagi. Cuma itu aja, sesederhana itulah ya saudaraku ya, perempuan Samaria itu sudah menjadi saksinya Tuhan. Demikian saudara dan saya ceritakan ya kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang saudara kenal, atau berikan uangmu untuk pelayanan Tuhan ya. Kalau engkau punya anak, ajar anakmu punya karunia apa untuk melayani Tuhan di tempat ini. Ini anak-anak yang main musik ini anak masih muda-muda semuanya. Ini pasti atas anjuran orang tuanya. Ayo melayani Tuhan di bidang musik, dan Alkitab mengatakan upahmu besar di surga ya. Mungkin anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, ajarkan kepada anak cucumu ya. Yang ketiga ya, iman yang dipertahankan. Ya, iman yang dipertahankan masih di 2 Timotius ya. 2 Timotius 1 pasal 13 ayat 13 sampai 15 ya. Ya, saya ulangi ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14. Peliharalah harta yang indah. Perhatikan ini ya. Peliharalah harta yang indah. Harta yang indah itu siapa ya? Dia adalah Tuhan ya, yang telah mempercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 15 yang terakhir. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Jadi orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus itu ya, yang sudah awalnya percaya kepada Yesus, akhirnya mereka berpaling, ya, mereka meninggalkan Yesus, termasuk Figelus dan Hermogenes ya. Jadi ada orang-orang yang dulunya percaya sama Yesus akhirnya berbalik ya. Mengapa mereka berbalik saudaraku ya? Karena mereka tidak tahan godaan ya. Pada zaman itu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus sudah menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Awalnya mereka percaya mau menjadi pengikutnya Rasul Paulus, tapi pada akhirnya banyak yang meninggalkan. Karena apa? Tidak tahan godaan. Siksaan zaman itu orang yang pengikut Kristus bisa disiksa saudaraku ya, sampai mati. Atau karena godaan karena keuangan ya. Di zaman sekarang pun juga sama saudaraku ya. Saya melihat orang-orang yang awalnya percaya kepada Yesus, setelah dia mendapatkan tawaran pekerjaan ya. Ini pelayan Tuhan saudaraku ya. Dia dikasih pekerjaan, bayarannya gede sekali, tapi syaratnya satu, dia harus ganti agama ya. Dan dia mau melakukan itu ya, karena apa? Godaan uangnya ini besar sekali ya. Kalau pindah gereja masih mending saudaraku ya, imannya tetap masih sama. Ini dia pindah agama ya. Ini banyak terjadi di zaman sekarang ini saudaraku ya. Saudara dan saya tidak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi, sekali Yesus kita tetap Yesus ya. Sekali Yesus kita tetap
Yesus, saudaraku ya. Rasul Paulus mengingatkan demikian, saudaraku ya. Mengingatkan bahwa tadi di ayat yang ke-14 tadi ya, bisa tampilkan ayat yang 14 tadi, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah harta yang indah, harta yang paling berharga. Ketika saudara dan saya ini percaya kepada Yesus, mengenal Yesus, saudara sedang seperti kata Alkitab, sudah sedang menemukan seperti mutiara yang indah. Ya. Mutiara yang indah, dan itu harus kita pertahankan. Ya. Kita harus pertahankan, jangan sampai ya mutiara itu lepas dari kita. Ya. Kita lihat di Matius 13 ya, perumpamaan tentang mutiara yang indah nih. Matius 13 ayat 45. Matius 13 ayat 45. Nanti akan saya jelaskan. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi diumpamakan seperti orang yang mencari mutiara. Mutiara itu indah dan harganya mahal. Nah, seorang pedagang yang menemukan mutiara itu, dia langsung cari duit atau menjual apa yang dia miliki, dia membeli mutiara itu. Sebab dia tahu ini barang yang mahal sekali, barang yang berharga sekali. Nah, kita ini sudah ketemu Yesus. Kita ketemu Yesus itu sebagai barang yang berharga. Perempuan Samaria mengatakan bahwa dia berjumpa dengan air kehidupan. Dia berjumpa dengan air kehidupan. Ketika dia meminum air kehidupan ini, dia tidak pernah haus lagi. Ketika saudara percaya kepada Yesus, ya, hidupmu tidak akan pernah haus lagi. Engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus itu seperti ya Alkitab memberikan gambaran kita menemukan mutiara yang paling indah dan berharga, maka harus kita pertahankan. Apapun orang dunia mengiming-imingi kita ya untuk meninggalkan Tuhan, jangan engkau tinggalkan. Engkau sudah menemukan mutiara yang indah ini, maka harus kita pertahankan. Di Alkitab mencatat di pasal 15 tadi, ketika Rasul Paulus melayani di Asia Kecil, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena uang. Nah, karena apa? Karena dia takut penganiayaan. Tapi saudara dan saya pagi hari ini kita bersyukur ya, kita tahu bahwa ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan barang yang berharga, mutiara yang berharga dan indah, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Rasul Paulus kepada Timotius apa? Supaya tetap melayani. Dalam keadaan apapun Timotius tetap melayani Tuhan. Karena Timotius dia sudah menemukan Yesus seperti mutiara yang sangat berharga. Demikian saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, saudara tetap melayani Tuhan. Tetap beribadah setiap minggu. Apa yang saudara bisa layani, Tuhan layani, maka upahmu besar di surga, saudaraku ya. Sebagai aplikasinya di poin yang ketiga, ya, ajakan saya ya, pertahankan iman kita ya, pertahankan iman kita. Iman Kristus adalah harta yang indah dan berharga. Iman Kristus itu harta yang paling indah dan berharga. Ya, saudara mungkin tidak begitu paham atau mengerti ya. Tapi saudara nanti bayangkan, ketika aku mengenal Kristus, ini satu seperti mutiara yang berharga yang aku miliki. Maka saudara harus pertahankan, percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Yesus. Nanti saudara satu saat akan tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dia seperti mutiara yang indah dan berharga. Ya, maka kita harus pertahankan. Ya, kesimpulan ya. Karakter iman Timotius. 1, tadi iman yang diteladankan. 2, ya, iman yang disaksikan. 3, iman yang dipertahankan. Maka ketika Ibu Timotius ini dia seorang pengajar agama Kristen ya, mengajar Alkitab, dia mengajar kepada anak-anaknya, kepada anaknya Timotius menjadi anak-anak yang berintegritas. Demikian saudara dan saya, ketika kita punya anak, punya cucu, ajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Ya, tidak harus jadi pendeta.
paling tidak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang yang hidupnya benar, ya dia tidak akan sampai meminta-minta roti. Artinya hidupnya dipelihara oleh Tuhan, ya mahkota orang tua itu adalah anak cucu, kata Amsal. Mahkota orang tua itu adalah anak cucu. Ya, kebahagiaan kita itu anak cucu. Dan kita senang kalau anak cucu kita itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat roti kita ini. Kita akan ambil roti kita ini. Kita akan angkat roti kita ini tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama roti ini dalam nama Yesus. Mari kita akan angkat cawan ini tinggi-tinggi. Bukanlah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum, saudaraku, dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Hatiku percaya, haleluya. Aku percaya padamu ya Tuhan. Ku percaya, aku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, Hatiku aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Yesus. Haleluya. Hatiku percaya,
percaya padamu ya Tuhan. Hatiku percaya, Haleluya. hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami mendidik, mengajar anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang selalu melayani Tuhan, sehingga di masa tuanya dia tidak akan sampai meminta-minta roti. Artinya Engkau akan menyertai anak cucu kami Tuhan, karena firman-Mu berkata bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kami mau Tuhan, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Beri kemampuan kepada kami untuk mengajar, mendidik anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tancapkan firman ini kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mazmur 133 berkata, jika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah. Let everything that has breath praise the Lord. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Yeah, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Destiny, kata-katanya hari ini. Puji nama Tuhan. Menarik ya saudara, kalau lihat dari video pengumuman tadi ya. Wah, jadi kita tidak isinya cuma memuji Tuhan aja saudara ya. Ternyata kenyang juga ya gitu. Apalagi yang masak para ibu-ibu ini, wah sudah pasti saya aja ngiler gitu lihat ya saudara. Mari, jadi kami mengundang saudara untuk mengajak saudara juga untuk berpartisipasi ya. Untuk yang muda-muda, saudara-saudari yang masih remaja dan masih berjiwa muda ya, untuk bisa ikut dalam kegiatan Lamtara Youth Community. Untuk para putri, remaja putri, kemudian ibu-ibu baik yang tua maupun muda bisa sama-sama bergabung di kegiatan di ibadah WBI Lamtara ya. Kami ingin menyambut bagi saudara atau bapak ibu yang baru pertama kali berjemaat di GBI Lamtara. Apakah ada kiranya bisa berkenan untuk perkenalan lebih jauh? Puji nama Tuhan, ada? Bisa berdiri kakak atau melambaikan tangan? Oh puji Tuhan, Shalom. Kami menyambut baik kedatangan saudara dan kami rindu untuk saudara bisa bergabung dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Sebelum ibadah kita akhiri, kita akan berdoa buat persembahan. Mari angkat persembahan kita. Bapak di dalam surga, Allah yang aku sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di Lamtera ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati semua persembahan kami, baik itu persembahan 1/10, persembahan diakonia, persembahan yang lain-lain Tuhan. Kau berkati dan Kau kuduskan persembahan kami, dan berkati semua pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Kau kenyangkan dengan kasih setia-Mu pagi ini, dan firman-Mu boleh terpaku di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu, dalam segala usaha-Mu. Dan Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Suamimu, istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Anak-anakmu, cucumu akan diberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang.